ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim, kita bisa melakukan ataupun melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang paling asasi bagi setiap muslim, yaitu mempelajari agama, mempelajari syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Tauhid. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-23. Dalam kitab Jami'ul Farid dicantumkan bab yang ke-23. Bab yang ke-23 ini adalah akan menjelaskan kepada kita, akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya sebagian dari umat Islam itu akan terjerumus ke dalam peribadahan kepada selain Allah. Jadi tujuan disebutkannya bab ini nanti adalah kita mengetahui bahwasanya sebagian kaum muslimin itu terjerumus kepada kesyirikan tanpa disadari. Kita akan langsung baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini, bab ke-23. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Babun ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab yang berisikan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sebagian umat ini akan beribadah kepada selain Allah. Bab ini bukan pujian, tetapi bab ini merupakan celaan bahwasanya sebagian umat Islam itu akan beribadah kepada selain Allah, akan beribadah kepada taghut. Maksud dari penyebutan bab ini, diinginkan dari penyebutan bab ini adalah peringatan keras dari kesyirikan. Disebutkannya bab ini adalah untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak berbuat syirik, dan bahwasannya kesyirikan itu adalah suatu perkara yang waqi', perkara yang akan terjadi dari umat ini bagaimanapun keadaan. Meluruskan pemahaman dari sebagian orang yang menyangka ketika seorang muslim menyebutkan atau mengatakan kalimat la ilaha illallah, Islamnya itu sudah paten. Sebab ini akan menjelaskan, membantah anggapan sebagian kaum muslimin yang mengatakan
Seorang muslim kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, Islamnya paten, gak mungkin terjerumus kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Jadi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah sangat mungkin sekali terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran. Walaupun sudah ditambah sarana pendukung lainnya. Apa? Sudah mengucapkan la ilaha illallah untuk membuktikan diri seorang muslim, apa yang lainnya? KTP. Muslim coba ucapkan la ilaha illallah, langsung ucapkan. Buktinya apa lagi? Ini KTP saya. Islam. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia mengatakan dirinya Islam, itu sangat mungkin sekali seorang itu terjerumus kepada kesyirikan. Insyaallah ini akan kita jelaskan. Disebutkan di sini bahwasanya sebagian kaum muslimin akan beribadah kepada al-authan. Apa yang dimaksudkan dengan al-authan? Al-authan, apa yang dimaksudkan di sini? Tadi saya terjemahkan berhala. Tetapi yang dimaksudkan dengan authan adalah lebih luas daripada cuma sekedar disebutkan berhala. Al-authan itu merupakan bentuk jamak dari al-wathan. Jamak dari al-wathan, al-wathanu. Jamaknya al-authanu. Arti daripada al-authan adalah kullu ma qusida binaw'in min anwa'il ibadati min dunillah. Kullu ma qusida binaw'in min anwa'il ibadah min dunillah. Authan adalah setiap apa yang ditujukan salah satu jenis ibadah yang itu merupakan selain Allah. Jadi al-wathan adalah setiap apa yang ditujukan suatu peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan dengan al-authan. Mu'allif di sini mengatakan la farqa bainal ashjari wal ahjari wal abniyati wal quburi wa ghairiha. Kata beliau, tidak ada bedanya. Baik itu wathan berupa pohon keramat, baikkah itu berupa batu keramat, bangunan ataupun kuburan. Yang dimaksudkan kuburan di sini adalah apa? Tidak ada bedanya kuburan wali, kuburan nabi ataupun kuburan yang lainnya. Kalau pohon dipersembahkan kepadanya suatu amalan ibadah, maka pohon tersebut dikatakan sebagai apa? Wathan. Apa contoh peribadahan yang dipersembahkan kepada pohon? Contohnya apa? Hah? Sesaji, sajen. Contoh beribadah kepada batu, peribadahan yang ditujukan kepada batu. Contohnya apa? Peribadahan kepada batu, contohnya sama, sajen, sesaji. Yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat adalah seperti itu. Kalau mungkin di daerah lain ada yang tawaf di sekeliling batu, ataupun tawaf di sekeliling kuburan, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Ada enggak yang ruku, sujud, menyembah batu atau pohon? Ada? Ada. Kalau peribadahan yang ditujukan kepada bangunan, contohnya apa? Bangunan. Peribadahan ditujukan kepada bangunan. Contohnya apa? Bangunan yang dikubur, bangunan yang dibangun di atas kubur, umpamanya semacam itu. Kalau disebutkan di sini kuburan, mungkin kuburannya tidak dibangun gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi yang dimaksudkan dengan al-authan adalah sesuatu yang sangat luas, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu dinamakan dengan
al-awthan ataupun al-wathan. Kita lanjutkan. Beliau menukilkan ayat yang pertama. Di sini adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat? Di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilal ladzina utu nasiban minal kitab, kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab? Mereka walaupun telah turun kepada mereka Alkitab, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada al-jibt wat taghut. Nanti akan kita jelaskan makna daripada al-jibt dan at-taghut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman-Nya di sini dikarenakan suatu sebab. Kita akan sebutkan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang mulia ini. Sebab turunnya ayat ini adalah sesuatu yang telah diriwayatkan ataupun suatu riwayat yang datang dari Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, bahwasanya datang dua orang Yahudi kepada kepada orang-orang Makkah. Dua orang Yahudi yang bernama Hay Ibn al-Akhtab dan juga Ka'ab Ibn Ashraf. Dua orang ini adalah orang Yahudi. Dua orang Yahudi ini datang kepada penduduk Makkah. Orang yang tinggal di Mekah ketika itu beragama dengan agama apa? Di Mekah agamanya apa? Silahkan pilih. Nasrani, Yahudi, ataupun Hindu. Pilih salah satunya. Penduduk Mekah ketika zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah baru mendakwahkan Islam, ketika itu beragama dengan agama apakah penduduk Mekah? Tadi apa? Pertama pilihannya Yahudi, yang kedua Nasrani, kemudian yang ketiga Hindu. Pilih salah satunya. Mereka mengatakan bahwasanya kami berada di atas agama Ibrahim. Penduduk Mekah ketika itu mengatakan bahwasanya diri mereka itu berada di atas agama Nabi Ibrahim. Tetapi kita mengatakan kepada mereka bahwasanya agama Ibrahim yang muharraf, agama Ibrahim yang telah dirubah, agama Ibrahim yang telah dicampuri dengan pikiran-pikiran manusia, dengan pendapat-pendapat pembesar-pembesar mereka. Dua orang Yahudi ini datang kepada mereka. Kemudian orang-orang Mekah mengatakan kepada dua orang Yahudi ini, antum ahlul kitab wa ahlul ilmi. Kata orang-orang Mekah, mereka mengatakan ketika tahu yang datang orang Yahudi, kalian adalah ahli kitab dan kalian adalah orang-orang yang berilmu. Siapa yang mengatakan ini? Orang jahiliyah. Orang jahiliyah zaman Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang mengaku beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Kemudian orang Mekah setelah memuji mereka,
dengan apa? Engkau adalah ahli kitab, engkau adalah ahli ilmu. Kemudian orang Mekah mengatakan, fa akhbiruna anna wa an Muhammad. Maka beritahukanlah tentang kami dan tentang Muhammad. Maksudnya apa? Orang-orang Mekah itu bertanya kepada orang Yahudi, siapa yang lebih afdol? Kami, orang-orang yang tinggal di Mekah, ataukah Muhammad? Siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Siapa yang lebih mulia? Kami ataukah Muhammad? Faqala, kemudian dua orang ini mengatakan, antum khairun wa ahda sabila. Orang Yahudi ini mengatakan, kalian wahai penduduk Mekah itu lebih baik dan lebih lurus jalannya. Maksudnya kalian itu adalah lebih baik, lebih mulia dan lebih benar dalam agama kalian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang mengatakan ini? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tahu enggak Nabi Muhammad? Kenal Nabi Muhammad? Kenal sekali. Orang Nasrani pun demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tahu Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Kenapa? Kok dikatakan orang Yahudi tahu Nabi Muhammad, orang Nasrani tahu Nabi Muhammad? Karena ada kabar bahwasanya akan keluar Nabi dari Jaziratul Arab yang namanya Muhammad dan seterusnya. Ada di dalam kitab orang Yahudi dan juga kitabnya orang Nasrani. Jadi tadi disebutkan dua orang Yahudi ini mengatakan, kalian penduduk Mekah lebih baik, lebih mulia dan lebih benar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah mereka mendahulukan, mereka menganggap bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Alkitab, membawa Al-Qur'anul Karim. Kenapa sampai orang Yahudi ini mengatakan hal semacam itu? Lijahlihim, karena kebodohannya. Karena apa? Kebodohannya. Wa qillati dinihim, dan juga karena sedikitnya agama yang dimiliki. Wa kufrihim bi kitabillah alladzi bi aidihim, dan dikarenakan apa? Mereka orang-orang Yahudi itu kufur kepada kitab yang ada pada mereka. Orang Nasrani pun demikian. Walaupun ada Injil dan juga Taurat di tangan-tangan mereka, tetapi mereka kufur kepada kitabullah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tentang kesesuaian ayat ini disebutkan di dalam bab yang ke-23. Apa kaitannya? Sekarang perhatikan baik-baik. Apa kaitannya? Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad tentang orang apa tadi? Turunnya kepada Nabi Muhammad tentang orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Bab yang sedang kita bahas, bab tentang apa tadi judulnya? Bab yang kita bahas apa? Sebagian umat Islam akan melakukan kesyirikan. Sekarang apa kaitannya? Ayatnya tadi apa? Berbicara tentang orang Yahudi berbuat kesyirikan. Kok sekarang kita sebutkan bahwasanya umat Islam akan berbuat kesyirikan? Apa kaitannya di sini? Kaitannya adalah bahwasanya jika telah ada di kalangan ahli kitab yang beriman kepada al-jibt wa taghut. Jibt itu adalah apa? Berhala, dukun, tukang sihir,
Al-jibt itu mencakup berhala, tukang sihir, dan dukun. Dan taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesuaian ayat yang disebutkan di sini adalah apa? Kalau dari kalangan ahli kitab yang mereka mengetahui kebenaran, ada yang berbuat kesyirikan, maka demikian juga ada di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang berbuat kesyirikan. Karena Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwasanya akan ada di antara umatku yang mengikuti atau senantiasa mengikuti beragamanya orang-orang ahli kitab. Perlu diulang atau sudah jelas? Di dalam ayat tersebut tadi disebutkan bahwasanya sebagian ahli kitab, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani, beriman kepada al-jibt wa taghut, yaitu berbuat kesyirikan. Orang Yahudi dan orang Nasrani akan berbuat kesyirikan. Lalu apa kaitannya dengan bab kita sekarang? Umat Nabi Muhammad akan berbuat kesyirikan. Kaitannya adalah apa? Bahwasanya Rasulullah telah mengkhabarkan umat ini akan mengikuti beragamanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Akan kita jelaskan secara tersendiri. Jelas insyaallah. Ini pembahasan tentang ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang disebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Allah taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut." Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum," katakanlah, hal unabbi'ukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, bisyarri min dzalika mathubatan indallah, dengan balasan yang lebih jelek dari hal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man la'anahu Allah, itu orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah, orang yang telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradah, dan sebagian mereka telah Allah jadikan sebagai kera-kera. Wal khanazir, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai babi. Wa abadat taghut, dan juga orang-orang yang beribadah kepada taghut. Makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan orang yang lebih jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, melebihi apa yang kalian sangkakan kepada kami. Jadi orang-orang Yahudi itu menyangka bahwasannya Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya adalah orang-orang yang paling jelek balasannya nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, maukah aku beritahukan tentang orang-orang yang lebih jelek balasannya, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang dijadikan monyet, yang dijadikan sebagai babi. Wahum antum ayyuhal
al-muttasifuna bihadhihi sifat al-mufassirah biqaulihi ta'ala man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Nabi Muhammad diperintahkan, orang yang lebih jelek balasannya adalah apa? Kalian, yaitu orang-orang yang memiliki sifat yang menjelaskan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai kera, demikian juga dijadikan oleh Allah sebagai babi, demikian juga dijadikan sebagai penyembah taghut. Pendalilan dari ayat yang mulia ini, pendalilannya adalah bahwasannya jika ada dari kalangan orang-orang Yahudi yang beribadah kepada taghut, maka demikian pula akan ada di antara umat ini yang akan beribadah kepada taghut. Jadi jika ada di antara orang-orang Yahudi yang beribadah kepada taghut, kepada selain Allah, maka akan ada di antara umat ini yang akan beribadah kepada taghut. Karena apa? Seperti yang tadi disebutkan. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya umat ini akan mengekor, akan mengikuti, akan taklid kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kepada ayat yang ketiga yang disebutkan di sini. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-21, Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Berkata orang-orang yang memiliki kekuasaan, para pembesar, ini kisah Ashabul Kahfi. Berkata para pembesar di zaman itu, mereka mengatakan, kita akan membangun di atas gua di mana Ashabul Kahfi itu tidur, akan dibangun apa? Dibangun masjid di atasnya. Penjelasan dari ayat ini adalah para pembesar ataupun para pemimpin di zaman ketika terjadinya kisah Ashabul Kahfi yang mereka berlindung di gua dari kezaliman pemimpin ketika itu, para pembesar ataupun para pemimpin mereka mengatakan akan dibangun di atas tempat di mana Ashabul Kahfi ini tidur, kemudian akan dibangun suatu masjid. Tujuannya agar apa? Agar manusia itu senantiasa menziarahinya, agar manusia bisa bertabaruk dengan Ashabul Kahfi. Apa yang dilakukan oleh para pembesar ataupun para pemimpin ketika itu dikisahkan oleh Allah ini adalah apa? Dalam rangka mencela mereka, bukan sebagai apa? Diperbolehkannya membangun masjid di atas kuburan, tetapi dalam rangka mencela perbuatan mereka. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, sebagaimana hadis ini telah kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika apa? Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tetapi ketahuilah bahwasanya ayat ini tidaklah khusus, ataupun hadis ini tidaklah khusus orang Yahudi, orang Nasrani saja yang dilaknat oleh Allah. Tetapi siapa saja yang melakukan perbuatan membangun masjid di atas kuburan, maka mereka adalah terlaknat.
Kita lanjutkan. Beliau setelah menyebutkan 3 ayat, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi Rasulullah bersabda kepada umatnya, kalian wahai umat Islam, sungguh akan mengikuti kepada kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hal wal qudzah bil qudzah, sama persis seperti samanya antara apa? Sayap yang ada pada anak panah. Bahasa kita apa namanya? Yang di belakang anak panah itu namanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Apa dinamakan sayap anak panah? Hah? Apa namanya? Ekor anak panah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian itu akan mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sama persis. Enggak ada bedanya sama sekali. Sampai Rasulullah menggambarkan, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau seandainya orang Yahudi itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Susah nggak masuk lubang biawak ini? Hah? Susah sekali. Perkara yang susah sekali ini digambarkan kata Rasulullah, kalian pun akan mengikuti orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi persis yang terjadi di umat ini sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, apakah mereka yang kau maksudkan adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Rasulullah mengatakan, qala faman. Lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Kalian akan mengikuti adat, kebiasaan, peribadahan, akidah orang-orang Yahudi. Dan ini adalah terjadi di zaman kita sekarang ini, yang kebanyakan kaum muslimin sudah tidak ada batas antara dirinya dengan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Batas dalam artian apa? Kita mengetahui batasan akidah, batasan ibadah dalam ajaran Islam ini. Bukan berarti kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh berapa hari kemarin apa? Kemarin ya, ada pengeboman. Bukan berarti kita harus mengebom, menghancurkan ataupun memusuhi dengan keadaan yang semacam itu, tidak sama sekali. Apalagi kalau sampai menyangka bahwasanya ngebom itu adalah jihad. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Walaupun yang dibom adalah orang-orang Islam atau orang kafir, walaupun di gereja sekalipun, ini adalah sesuatu yang dicela oleh Islam. Maka kita senantiasa harus belajar Islam. Karena apa? Kalau orang belajarnya setengah-setengah semacam ini, pikirannya dibuat pendek, pikirannya dibuat apa? Enggak berpikir kanan dan kiri. Tetapi apa? Pokoknya ngebom surga. Sing penting ngebom mesti dapat surga. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal dalam beragama yang semacam ini. Enggak peduli apakah dia orang sudah bertauhid atau belum gitu. Yang ngebomnya. Kalau orang berbuat syirik, mau ikut berperang, kemudian mati di medan perang, kalau berbuat syirik kira-kira gimana? Enggak ada faedahnya. Walaupun mungkin musuh yang terbunuh itu sangat banyak sekali jumlahnya,
tetapi kalau dirinya sendiri berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Tidak ada manfaatnya amalan tersebut. Maka ketika kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin, jangan mengikuti adat kebiasaan orang-orang Yahudi atau Nasrani dalam pakaiannya, dalam adat kebiasaan sehariannya, dalam ibadahnya, apalagi dalam akidahnya, bukan berarti kita harus bertindak semena-mena. Karena apa? Kita hidup adalah sebagai warga bernegara, yang mereka adalah orang-orang yang telah dilindungi oleh negara kita, dilindungi oleh waliul amr. Ulul amr, siapa ulul amr? Ya, pemerintah. Maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu berupa terorisme, dan itu adalah apa? Tidak akan mendatangkan kepada umat Islam kecuali kehinaan di atas kehinaan, karena mereka adalah berjalan di atas selain sunnah Nabi SAW. Mereka bertindak di atas kebodohan, tidak berada di atas ajaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan.